ini kita akan sama-sama menyaksikan masing-masing pasangan calon akan saling berinteraksi, saling bertanya, saling menanggapi dan saling beradu argumentasi. Tapi sebelum kita mulai, sekali lagi kita ingatkan kepada seluruh pendukung untuk tetap mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati di awal, menjaga situasi tetap kondusif. Jika tidak bisa kondusif, maka terpaksa kami bisa mengeluarkan Bapak Ibu dari ruangan ini. Kita sepakat untuk itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini merupakan segmen bertanya antar masing-masing calon gubernur, kami mohon kerjasamanya ketika pertanyaan dilontarkan. Bapak Ibu bisa menyimak secara seksama, tidak ada celetukan, kita buat suasana malam hari ini kondusif. Kami juga ingatkan kepada para calon gubernur, materi pertanyaan hendaknya tetap sesuai dengan tema debat malam ini, yakni membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Waktu untuk bertanya kami berikan 1 menit, untuk menjawab 3 menit, untuk menanggapi dan menanggapi balik masing-masing 2 menit. Sementara itu pasangan calon wakil gubernur juga diperkenankan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan selama waktu berbicara masih tersedia. Dan langsung saja kita persilakan calon gubernur nomor urut 2 bertanya pada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Jawa Tengah adalah merupakan poros budaya Jawa. Jawanya Jawa adalah Jawa Tengah. Kita memiliki sejarah kerajaan besar dengan rakyat yang makmur seperti Wangsa Sailendra. Ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Demak. Yang kami pertanyakan filosofi atau konsep budaya. Konsep budaya Jawa apa yang akan saudara jadikan pijakan untuk memimpin di Jawa Tengah nantinya? Cukup? Cukup? Calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu menjawab 3 menit dimulai ketika berbicara. Saya mengembalikan ke variabel-variabel yang ada dalam indeks pembangunan kebudayaan. Di mana di situ ada ekonomi kebudayaan, di situ ada pendidikan, di situ juga ada objek wisata atau warisan budaya, di situ ada juga ekspresi budaya, di situ juga ada budaya literasi dan gender. Jadi menurut saya pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah harus selalu dihadapkan pada ke-6 atau 7 variabel tadi, karena memang yang diukur adalah itu. Jadi apakah kita memilih satu atau memberikan kesempatan kepada seluruh budaya yang ada di Jawa Tengah ini untuk berkembang. Biarkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah ini berkembang menurut saya, dan justru kita harus memanfaatkan sedemikian rupa sehingga ekonomi budaya yang harusnya bisa lebih besar lagi kita dapatkan seperti yang sudah dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa dikapitalisasi. Karena dalam hal memanfaatkan ekonomi budaya sendiri itu tidak terlalu mudah. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita tidak bisa sebagai pemerintah provinsi untuk mengembangkan atau mendorong agar ekonomi budaya ini berjalan dengan tenaga APBD dan energi pemerintah provinsi sendiri. Kita harus melibatkan swasta. Karena memang mereka lah yang akan bisa lebih besar lagi misalnya untuk mendorong ekonomi budaya. Kita hanya bisa membantu dalam hal regulasi. Makanya saya bolak-balik menyatakan bahwa kita harus memberikan insentif. Nggak apa-apa, mau diketawain juga nggak apa-apa. Tapi karena memang kita nggak akan punya uang itu. Pemerintah provinsi tidak akan memiliki APBD yang cukup untuk mendorong. Kita hanya bisa memberikan dorongan dalam bentuk berbagai regulasi sehingga akhirnya swasta yang akan mengembangkan. Dan ini banyak sekali bentuknya dengan berbagai macam relaksasi dan insentif, maka swasta ini akan
lebih banyak bisa membangun fasilitas-fasilitas dan bahkan infrastruktur yang nggak mungkin kita bisa bangun dengan menggunakan APBD provinsi. Jadi itulah kira-kira secara umum apa yang perlu menjadi fokus. Cukup waktu habis. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andika. Memang kalau kebudayaan kita sudah punya Perda nomor 3 2024. Ini harus kita eksplorasi apa yang disampaikan Pak Andika. Tetapi yang kami pertanyakan adalah Jowone Jowo yang merupakan filosofi kepemimpinan kita budaya ke depan kayak apa. Mungkin tadi dalam diskusi Mas Hendi sudah menyampaikan tentang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto rahajo. Ini harus falsafah Jawa yang harus kita pundi-pundi. Di mana kita akan menjaga kondisi Jawa Tengah yang subur makmur. Seperti lagunya Kus Plus, batu tanaman pun akan jadi subur. Kemudian kita akan mewujudkan masyarakat yang tertib, tentrem, gotong royong, serta toleran sejahtera dalam segala hal. Artinya ini mempunyai filosofi bahwa jaminan keamanan ketertiban adalah merupakan prasyarat bagi pembangunan kita. Dengan aman, investasi, investor akan datang di wilayah Jawa Tengah, kemudian penegak kerja akan muncul kembali karena kedatangan investor, maka pembangunan kita akan merata. Dan yang tidak kalah penting adalah ada lagi filosofi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Filosofi ini kita harus bersikap satria, artinya menyelesaikan masalah dengan bertanggung jawab untuk saling menghormati meskipun kita mempunyai suatu perbedaan. Inilah filosofi-filosofi Jawa yang membuat Jawa lebih baik. Ada hal yang mungkin lebih krusial, bahwa di tempat kita masih banyak adanya suatu dikotomi. Misalnya wilayah selatan dan wilayah pantai utara. Di situ ada disparitas yang perlu adanya suatu keserakatan, kesemakmuran secara bersama antara utara selatan. Itu untuk memakmurkan wilayah filosofi kita. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit dihitung ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, menurut saya Mas Lutfi bisa menggunakan filosofi itu dan nggak akan ada yang menyalahkan. Karena memang itu adalah salah satu dari sekian banyak filosofi yang mungkin dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Tapi saya tadi pun hanya menjawab dengan pendekatan yang bisa diukur. Karena memang dalam hal kebudayaan, apapun filosofinya, ujung-ujungnya kita akan diukur. Dan kebetulan prestasi Jawa Tengah ini lumayan. Kita nomor urut keempat secara nasional setelah setelah Bali, daerah istimewa Yogyakarta dan Bengkulu. Jadi menurut saya kita harus juga bisa menjelaskan bagaimana ekonomi budayanya, bagaimana pendidikannya, dan itu juga merupakan bagian dari pembangunan kebudayaan, apapun filosofinya. Demikian juga misalnya ekspresi budaya, ketahanan sosial budaya, juga budaya literasi. Itu semua bagian dari pembangunan kebudayaan kita. Dan kita harus bisa meningkatkan atau bahkan mengukur apakah kita punya kemajuan atau tidak di masing-masing variabel itu. Oleh karena itu saya memilih bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari misalnya daerah istimewa Yogyakarta, di mana variabel yang sangat menonjol justru di ekonomi budaya. Kita setengah, kurang dari setengah apa yang bisa dikapitalisasi oleh daerah istimewa Yogyakarta dalam hal generate atau menghasilkan ekonomi yang lebih besar dari yang mampu dilakukan Jawa Tengah selama ini. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Lutfi, saya ingin menanyakan apa konsep Mas Lutfi dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah.
Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Waktu Bapak 3 menit.